walladzi lam yazal ibadahu nasiran wa waliya. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah ajma'in. Disebutkan oleh al-muallif, penulis, pembahasan kita ini berkaitan dengan doa, ya. Doa adalah ibadah. Memberikan doa kepada selain Allah itu merupakan syirik akbar. Meminta kepada selain Allah itu merupakan syirik akbar. Kaman yad'u al-amwat wal ghaibin au yad'u al-ahya al-hadirin bima la yaqdiru alaihi illallah. Seperti orang yang berdoa kepada orang yang sudah mati. Ada orang yang meminta kepada orang-orang yang sudah mati. Ya. Ada orang yang meminta kepada orang yang tidak terlihat, orang yang tidak hadir. Atau meminta kepada orang yang masih hidup dan hadir namun pada perkara yang hanya mampu dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa adalah ibadah. Memalingkan doa kepada selain Allah itu syirik. Ya. Doa itu adalah permintaan kita. Dan doa itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu di antara dalilnya. Juga dalam surah Yunus ayat 106 Allah katakan wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk. Fa in fa'alta fa innaka idzam minadh dhalimin. Dan janganlah kamu menyembah apa-apa yang tidak memberi manfaat. Dan janganlah kamu meminta kepada selain Allah perkara-perkara yang tidak bermanfaat dan tidak pula memberi mudarat kepadamu. Sebab jika kamu berbuat yang demikian itu, maka sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang zalim. Jadi tidak boleh kita berdoa kepada selain Allah, padahal yang kita jadikan sandaran itu tidak bisa memberikan manfaat sama kita. Tidak bisa juga mencelakai kita. Orang yang sudah meninggal, dia tidak bisa mengabulkan doa kita. Ya. Bahkan kitalah sebagai yang hidup mendoakan kebaikan untuk mereka, mendoakan ampunan untuk mereka. Naam. Juga Allah katakan wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Rabbmu berfirman, berdoalah kepadaku niscaya akan aku ijabah, akan aku perkenankan. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk ke dalam neraka Jahannam dalam keadaan hina, dakhirin. Ya, ini menjelaskan bahwa kalau kita mau berdoa langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada rupanya Ustaz orang yang berdoa minta kepada selain Allah. Ada, Pak. Ada orang yang sengaja melakukan perjalanan ke kuburan-kuburan supaya doanya mustajab, doanya diterima. Mereka korban tenaga, korban waktu, korban biaya, ya kan? Sampai ada keyakinan kalau 7 kali ziarah ke makam Syekh Fulan sama pahalanya dengan pahala haji katanya. Ada keyakinan begitu di daerah kami. 7 kali ziarah ke makam Syekh Fulan sama pahalanya dengan pahala haji. Ongkosnya iya. Biayanya iya. Pahalanya enggak ada. Ya, bahkan itu tidak dibenarkan. Lebih mustajab lagi doa orang tuanya. Ayah ibu kita.
Bagi yang masih memiliki orang tua yang masih hidup, minta sama mereka supaya mereka mendoakan kepada Allah. Itu lebih mustajab. Juga disebutkan di dalam An-Naml ayat 62, "Amman yujibul muttarra idza da'ah wa yakshifus su'a wa yaj'alukum khulafa'al ard a ilahum ma'allah qalilan ma tadhakkarun." Atau siapakah yang memperkenankan doa orang-orang yang dalam kesulitan apabila mereka berdoa kepadanya, dan yang menghilangkan kesusahan dan yang menjadikan kamu manusia sebagai khalifah di permukaan bumi? Siapa? Ailahum ma'allah? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Amat sedikitlah kamu mengingatnya. Qalilan ma tadhakkarun. Ini dalam istilah balaghah namanya su'alun i'tirad. Pertanyaan yang tidak butuh jawaban, sanggahan. Siapa lagi? Apa ada? Tidak butuh jawaban, pasti nggak ada, hanya Allah. Bahkan orang-orang yang musyrikin ketika mereka dalam suasana genting, mereka dalam keadaan darurat, mereka akan mengikhlaskan doanya lillahi ta'ala. Begitu diselamatkan, ulangi buat syirik lagi. Begitu. Ya. Bahkan orang-orang jahiliyah dahulu yang menyembah berhala-berhala, bahkan terkadang kurma itu mereka buat jadi adonan, mereka buat jadi bentuk patung, mereka sembah. Begitu mereka lapar dalam perjalanan niaganya, mereka makan kurma itu tadi. Mereka makan adonan roti tadi. Artinya apa? Secara fitrah, kalau orang dalam keadaan genting, darurat, dia kembali kepada fitrahnya. Dia mentauhidkan Allah. Tapi begitu, setelah ditolong, akhirnya ulangi berbuat kesyirikan wal'iyadzubillah. Dan dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi bersabda, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa merupakan ibadah. Artinya apa? Antum berdoa, antum dapat pahala. Antum meninggalkan berdoa, berarti Allah sifati dengan orang yang sombong. Jadi ketika kita merengek, berdoa kepada Allah, minta sama Allah Subhanahu wa taala, itu tanda dekatnya kita kepada Allah. Coba dulu waktu kita kecil, Pak. Semua yang terjadi di luar rumah, semua yang terjadi di sekolah, itu kita ceritakan kepada ibu kita. Kita ceritakan kepada ayah kita. Kenapa? Karena kita merasa dekat sama mereka. Semua hal yang kita alami hari itu, kita sampaikan. Nah, begitu juga ketika kita merasa dekat dengan Allah. Sampaikan, bukan hanya perkara-perkara besar saja, enggak. Ya Allah, mudahkan saya untuk berhaji di tahun ini, ya Allah. Bukan hanya itu saja. Ya Allah, berikan saya semua, antum mau apa? Sampai-sampai Imam Ahmad sandalnya putus aja, dia ngadu di dalam doanya kepada Allah. Luar biasa. Makanya doa itu adalah ibadah. Tapi lafaz yang mengatakan ad-du'a'u mukhul ibadah, doa adalah inti ibadah, Allahu a'lam, sebagian besar ulama mengatakan ini hadis palsu. Tidak sahih. La aslalahu. Ya, yang sahihnya ad-du'a'u huwal ibadah. Lalu beliau membaca firman Allah, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan seterusnya. Ya, maka nas-nas di atas menunjukkan bahwa doa merupakan ibadah, salah satu jenis ibadah yang tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Barang siapa yang memberikan ibadah doa kepada selain Allah, maka dia jatuh kepada perbuatan syirik. Nah, cuman di sini ada note yang harus, peringatan yang perlu untuk kita perhatikan. Berdoa kepada selain Allah dalam perkara yang mampu dilakukan oleh makhluk, hukumnya boleh dan tidak dianggap memberikan ibadah kepada selain Allah dengan memenuhi beberapa syarat. Boleh kita berdoa meminta pada sesuatu yang memang sanggup makhluk ini melakukannya.
Pertama, orang yang diminta masih hidup, bukan orang yang telah wafat. Contoh, Bapak datang kepada salah seorang yang kita lihat dia itu bagus agamanya, bagus akhlaknya. Lalu kita bilang begini, Ustadz atau Pak Syekh, tolong doakan agar anak saya diberikan kesehatan. Orangnya masih hidup dan dia hadir. Orang yang diminta hadir, itu syarat kedua ya. Orangnya hadir, ada di depan mata kita, atau bisa kita hubungi dari telepon. Ya Syekh, tolong doakan agar saya bisa berangkat umroh bulan ini. Melalui doa dia, orangnya hadir, bisa kita komunikasi dengannya. Orang yang diminta mampu untuk memberikan. Ya, misalnya kita minta kepada dia, misalnya dia punya harta, ya, atau dia bisa melafazkan doa itu tadi, menengadahkannya kepada Allah, itu kan mudah. Memintanya dengan sebab yang tampak seperti memanggil dengan suara yang tinggi, artinya dia mendoakannya, itu dia maksudnya. Ya, atau misalnya kita datang kepada dokter setelah dia mengobati kita, kita bilang, dok, tolong doakan supaya penyakit saya ini sembuh. Dia hadir, dia bisa berdoa, gitu ya, dan dia berhadapan dengan kita, dan itu boleh, tidak syirik. Tapi kalau orangnya tidak hadir dan dia tidak tahu, ini nggak boleh. Contoh, kan sering tuh orang bilang, bibarakati Syekh Abdul Qadir Jailani, qadda sirrahul aziz, istajib du'aana ya arhamar rahimin. Ini nggak boleh. Karena Syekh Abdul Qadir tidak tahu dengan ucapan kita itu, dan dia sudah tidak hadir, dia sudah wafat. Atau misalnya, misalnya ada Syekh apa misalnya? Ada di sana misalnya namanya Syekh Ahmad, dia masih hidup, tapi dia nggak hadir. Dia nggak tahu, tapi lalu Anda bilang, bibarakati Syekh Ahmad istajib doa ana, dengan keberkahan Syekh Ahmad kabulkanlah doa kami ya Allah. Nggak boleh, karena dia tidak hadir, dia tidak tahu itu. Dan kita tidak boleh meminta kepada Allah dengan kedudukan seseorang, kedudukan seseorang. Karena ulama fulan, ya Allah kabulkanlah doa saya. Nggak boleh. Siapa dia? Ya, minta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya, Pak? Jadi seperti itu. Yang penting orangnya hadir dan orangnya mampu, yang diminta masih hidup, bukan orang yang telah wafat. Ya. Jadi ini yang harus kita pahami, koridor-koridor dan persyaratannya. Dan juga ikhwatiddin azani Allah wa iyyakum. Di dalam doa ini ada namanya doa ibadah dan ada namanya doa masalah. Ada dua jenis doa. Ada namanya doa ibadah. Ada namanya doa masalah. Apa doa ibadah? Secara umum, ibadah yang kita lakukan adalah doa. Makanya di dalam definisi salat, as-salatu lughatan ad-du'a. Salat secara etimologi, secara bahasa itu artinya doa. Coba kita simak bacaan-bacaan salat itu terdiri dari rangkaian-rangkaian doa. Ya. Contoh, bacaan Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Itu adalah doa, rangkaian-rangkaian doa. Jadi ada namanya doa ibadah, yaitu ibadah yang kita kerjakan
adalah keseluruhannya doa. Secara umum. Antum baca Al-Quran, Bapak baca Al-Quran. Ini kan secara umum doa, permintaan kita kepada Allah agar amal kita diterima, agar kita dapat pahala. Itu namanya doa ibadah. Bertawassul kepada Allah untuk meraih satu keinginan, ya. Ini adalah doa ibadah. Itu bertawassul kepada Allah untuk mendapatkan keinginan. Misalnya dalilnya itu dalam surah Al-Anbiya ayat 87 sampai 88. Al-Anbiya ayat 87 sampai 88. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdira alaihi fanada fi dhulumati an la ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dan ingatlah kisah Dhunnun. Siapa Dhunnun? Nabi Yunus. Nah, ketika dia pergi dalam keadaan marah, lalu dia menyangka bahwa kami tidak akan mempersempitnya atau menyulitkannya. Jadi Nabi Yunus dapat teguran dari Allah. Dia mendakwahi kaumnya, rupanya satu kampung itu nggak ada yang mau beriman, Pak. Akhirnya dia meninggalkan kampung itu dengan mughadiban, ya, dengan amarah. Lalu Allah Subhanahu wa taala menegurnya dengan akhirnya beliau ditelan oleh ikan itu, ya. Maka dia katakan fanada fiz zulumat, maka dia pun menyeru dalam kegelapan, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. Ya. Tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau, ya Allah. Maha suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Lalu apa kata Allah? Fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Maka kami telah memperkenankan doanya, kami kabulkan doanya dan menyelamatkannya daripada kedukaan, kegalauan, musibah yang menimpanya, dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Jadi secara umum amal solih kita ini hakikatnya adalah doa. Baru yang kedua namanya doa masalah. Jadi satu doa ibadah, yang kedua doa masalah. Apa doa masalah? Itu permohonan seseorang memohon sesuatu yang berguna atau menolak bahaya untuk dirinya. Jadi ini lebih terperinci. Antum sebutkan apa yang antum inginkan, atau kita sebutkan apa yang mudah-mudahan Allah hindarkan dari diri kita. Jadi masalah, doa masalah, permintaan khusus. Kan ada sifatnya umum, ya. Ya Allah, mudahkanlah urusan saya. Itu kan umum itu kan, Pak. Tapi kalau seorang berdoa secara khusus, ya Allah, ladang saya yang di sana janganlah terbakar, misalkan ada masalah dia itu, yang dia mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia terhindar dari mara bahaya. Dan ini biasanya seseorang menyampaikannya misalnya di luar sholat, ada permintaan-permintaan khusus. Dia mendapatkan satu manfaat atau terhindar dari bahaya itu di antara doa masalah. Dalilnya Ali Imran ayat 16. Alladzina yaquluna rabbana, Ali Imran ayat 16, innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah, dan jauhkanlah kami dari siksa neraka. Bapak merasa anak yang pertama mungkin belum bagus ekonominya, lalu Bapak doakan dia, ya Allah, anak saya yang bernama si fulan, lancarkanlah rezekinya, ya Allah, berikanlah kepadanya anak-anak yang saleh, berikanlah, mudah-mudahan dia dapat kerja, ya Allah. Ini doa masalah lah namanya.
anak saya yang bernama si fulanah ya Allah, mudahkan dia untuk mendapatkan jodohnya. Secara terperinci kita sebutkan permintaan kita itu kepada Allah. Ya, anak saya yang kedua ya Allah yang bernama si fulan, mudah-mudahan dia menjadi hafiz Al-Quran. Kita sebutkan terperinci permintaan kita itu. Ya, jadi jangan doa itu hanya yang umum-umum saja, jangan. Minta sama Allah, merengek kita sama Allah untuk hal-hal yang mungkin dianggap orang remeh-temeh. Langsung minta. Ya. Dan biasakan seperti itu, Pak. Coba hitung-hitung. Udah berapa banyak doa kita yang Allah ijabah. Antum pernah berdoa supaya bisa melaksanakan umrah. Alhamdulillah kan. Sudah bisa kita mengerjakan umrah. Mungkin antum pernah berdoa supaya bisa sampai ke tanah Saudi ini. Allah sudah kabulkan doa itu. Allah sudah berikan, memudahkan urusan kita. Antum sudah pernah berdoa misalnya dulunya supaya bisa kuliah di sini, bisa menimba ilmu di sini, bertemu dengan masyayikh di sini. Ternyata Allah sudah kabulkan itu semua. Allah sudah mudahkan urusan kita. Masya Allah. Ya, jadi kalau dihitung-hitung nggak bisa kita hitung. Ya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ana menyampaikannya ini merinding. Kalau kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, kalian tidak akan bisa menghitungnya. Nggak bisa. Banyak kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita semua. Tetapi jangan pula kita lalai dari berdoa. Ya. Dan juga jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kan ada disebutkan dalam hadis riwayat Al-Imam Ahmad dalam musnadnya dengan sanad yang sahih. Thalathu da'awatin mustajabatun la syakka fihin. Ada 3 doa yang mustajab. Tidak ada keraguan padanya. Da'watul walid, doa orang tua kepada anaknya atau untuk anaknya. Itu doa mustajab. Doa kebaikankah atau yang tidak baik? Maka hati-hati kalau mengucapkan ucapan untuk anak kita. Jangan sampai dibilang yang tidak baik. Nanti mustajab itu bahaya kita. Jadi doa orang tua kepada anaknya atau atas anaknya itu mustajab. Ya. Jadi ini yang statusnya orang tua, maka ucapkanlah yang baik-baik. Doakanlah yang baik-baik untuk anak-anak kita. Itu mustajab. Kita juga yang posisinya sebagai anak masih memiliki orang tua, sampaikan, "Mak, tolong doakan saya, Mak." Ya, tolong doakan saya. Antum masih punya power, gitu ya. Punya kelebihan. Makanya ketika ada orang yang mau itu kan tentang birrul walidain yang kita bahas di Jubail Center kemarin. Dia melakukan sebuah dosa, ditanya kepada Ibnu Umar, apakah dia masih punya orang tua? Dia bilang masih 1 orang. Maka 1 pintunya telah tertutup. Artinya apa? Doa orang tua itu mustajab. Baik. Jadi doakan yang baik-baik untuk anak. Yang kedua, da'watul musafir, doa musafir. Doa seorang yang musafir. Itu juga mustajab. Jadi kalau Bapak lagi safar, perbanyak doa-doa yang baik. Da'watul mazlum, doa orang-orang yang terzalimi. Ini juga doanya mustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini jamaah sekalian, di antara perkara yang berkaitan dengan doa dan
eh, ketika kita berdoa dianjurkan agar kita menghadirkan hati. Jangan remehkan doa, karena doa adalah senjata bagi orang-orang mukmin. Ya, seperti yang disampaikan tadi, apa saja sampaikan kepada Allah. Ya, setelah kita tulis target-target kita, bawa itu dalam munajat kita. Doakan. Kalau memang itu yang terbaik untuk kita, Allah akan kabulkan. Tapi kalau misalnya itu belum dikabulkan, berarti ada yang lebih baik yang Allah siapkan untuk kita. Ketahuilah, Allah yang menciptakan kita, Allah tahu apa yang terbaik bagi hambanya. Nah, jadi ini ikhwafiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Ada di antara sebab-sebab doa itu tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang menghalangi dikabulkannya doa. Kan ada dalam hadis arba'in tuh, asy'asa aghbara yamuddu yadayhi ila sama' faqala ya Rabb ya Rabb. Dia seorang musafir, bajunya lusuh, rambutnya juga acak-acakan. Dia mengangkat tangannya ke langit lalu dia berdoa, ya Allah, ya Allah. Tapi enggak Allah kabulkan doanya. Apa sebabnya? Wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabulah. Ternyata makanannya yang dia makan bersumber dari yang haram. Jadi kita mencari rezeki, kalau bercampur dengan yang syubhat-syubhat, ini akan berpengaruh kepada kesolihan anak kita, semangat ibadah kita. Itu ya. Jadi terkadang yang membuat doa itu tak kunjung dikabulkan, diijabah oleh Allah, karena ini tadi sumber makanan yang bercampur antara yang halal dengan yang haram. Ya, bisa jadi karena hati orang tersebut lemah, tidak benar-benar menghadirkan hati saat berdoa. Atau juga karena dia sering memakan harta yang haram. Ada orang yang berdoa tapi lalai. Dia berdoa tapi nggak menghadirkan hati. Padahal ulama menyebutkan, ada hadis riwayat Al-Imam Bukhari dan Muslim, di antara sebab dikabulkannya doa mengangkat tangan. Kalau doa itu sangat penting bagi kita, angkat lebih tinggi tangannya. Hanya kalau antum lihat di pelataran Ka'bah tuh ada orang yang doa sampai angkat tangan seperti ini. Ya, boleh, tidak apa-apa. Lebih tinggi dari kepalanya dia angkat tangannya begini. Silakan. Ada yang rendah seperti ini, tidak apa-apa. Ini sebab-sebab terkabulnya doa. Innallaha hayyun karim yastahyi min abdihi idza rafa'a yadayhi an yaruddahuma sifra. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha mulia lagi pemalu. Allah malu ketika seorang hamba berdoa mengangkat kedua tangannya dibiarkan dalam keadaan kosong. Jadi minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan yang terakhir, ketika seorang berdoa, ini udah pernah kita sampaikan. Kata Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Ad-Da'u wad-Dawa, tidak akan pernah rugi orang yang berdoa. Dia akan diberikan salah satu dari 3 kemungkinan. Yang pertama, Allah kabulkan doa tersebut segera di dunia ini. Dan di antara banyaknya doa kita, udah ada nggak yang dikabulkan Pak sama Allah? Udah banyak kan di dunia ini. Ini yang pertama, Allah kabulkan doa tersebut segera di dunia ini. Ya Allah, saya minta supaya saya bisa berhaji. Banyak antum yang berdoa seperti itu. Dan sudah banyak yang haji ini kan. Walaupun nggak dipanggil Pak Haji. Ya, udah banyak yang berangkat haji, alhamdulillah. Baik. Ini yang pertama, alternatif pertama. Yang kedua, Allah tidak kabulkan doa itu, Allah tahan,
Allah simpan nanti diberikan di akhirat. Ada seorang yang sudah berulang-ulang, ya Allah, jadikan aku orang yang kaya raya. Sampai sekarang dia belum jadi kaya raya. Hidupnya pas-pasan misalnya. Karena Allah tahu si fulan ini kalau dikasih harta, bisa saja dia murtad. Bisa saja dia jauh dari agama. Yang penting itu nggak baiklah sama dia. Nanti diberikan harta itu di akhirat untuknya. Ada orang yang Masya Allah udah berdoa, ya Allah berikan saya ini, berikan. Dia berdoa supaya mendapatkan jodoh, tapi udah deket 2026 belum nampak hilalnya. Nah, ada yang begitu kan? Padahal doa ini Ustaz udah dari 2020 misalnya. Ini udah 2026 belum juga nampak. Qadarullah misalnya tak berjodoh dia, wafat dia. Dia lebih dahulu dipinang oleh ajalnya. Allah akan berikan permintaan dia itu nanti di akhirat. Sebagian ulama berpendapat bahwa jombloan dan jomblowati nanti ketika mereka masuk surga, Allah pasangkan mereka di akhirat. Kalau sama-sama masuk surga. Ya. Kemarin ada yang bertanya, gimana Ustaz kalau dia meninggal dalam keadaan belum menikah? Dia ahli surga. Maka sebagian ulama berpendapat ini akan dipasangkan dengan wanita yang belum menikah dan sudah meninggal dan dia masuk surga. Dan banyak di antara ulama kita, ada beberapa, tidak banyak ya, ada beberapa ulama itu yang memang mereka karena kesibukannya dakwah, talabul ilmi, akhirnya mereka sudah duluan wafat dan belum menikah. Siapa Pak di antaranya? Imam An-Nawawi. Maka kita husnuzon nih yang belum menikah ini mau meneruskan the next Imam An-Nawawi. Nah, kan? Imam An-Nawawi kalau anda tidak salah usia 48 tahun beliau meninggal. 40-an tahun lah, ada yang bilang 46, 48. Ya, meninggal dalam keadaan belum menikah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga demikian. Beliau meninggal dalam keadaan belum menikah. Nah, Allah berikan pasangan kepada mereka, imma bidadari surga atau wanita yang masuk surga yang di dunia dahulu mereka belum menikah. Jadi Allah tahan permintaan itu, Allah berikan nanti kepadanya di akhirat. Ini kemungkinan yang kedua dari doa. Dan yang terakhir, Allah selamatkan kita dari musibah yang setimpal dengan doa kita. Dan ini yang jarang kita sadari. Baru nyebrang jalan sikit lagi, kalau enggak keserempet. Ternyata itu karena doa Bapak. Dia doa, dia minta kepada Allah diberikan rezeki 1.000 real. Allah enggak kasih itu dalam bentuk cash. Tapi Allah selamatkan dia dari musibah yang kalau dia ketabrak tadi, biaya perobatannya 1.000 real. Tapi ini jarang kita sadari. Jadi kemungkinan yang ketiga ketika kita berdoa, Allah selamatkan kita dari musibah yang setimpal dengan doa kita. Masya Allah. Ya, jadi tidak ada ruginya kita berdoa. Minta apa-apa saja pun, minta sama Allah. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan jamaah sekalian. Ya, yang terpenting kita jangan berbuat syirik di dalam doa. Ya, jadi jangan syirik dalam doa. Jangan memalingkan doa kepada selain Allah. Minta hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Silakan kalau ada pertanyaan, tafadhal. Ya, silakan, Pak. Kalau di masyarakat kita kan biasanya gini, Ustaz. Kita bersedekah, kemudian kita meminta doa kepada orang yang hadir. Itu hukumnya bagaimana, Ustaz? Misalkan ini, orang tua kita sakit, kita sedekah, mohon doanya orang tua saya biar bisa sembuh kembali gitu. Iya. Ini harus ada perinciannya. Yang pertama, kalaulah hanya sekedar ucapan saja seperti itu boleh. Contoh begini.
Kan ada hadis yang mengatakan dawau mardakum bis sadaqah. Hadis yang sahih. Obatilah orang-orang yang sakit di antara kalian dengan kalian bersedekah. Jadi misal nih, adalah Bapak Ahmad misalnya, istrinya sakit, lalu dia mengundang tetangganya, 5 orang makan bersama di rumah. Habis itu setelah makan bersama, ya, dia bilang sama yang hadir, tolong doakan agar istri saya sembuh. Sebatas itu, tidak ada yang lain, boleh, tidak apa-apa. Itu boleh. Tapi yang ada di masyarakat kan ada tambahan. Kirim doa dan itu dilakukan berjamaah. Nah, ini yang terlarang. Ya. Baca Fatihah, baca kulhu, menghadiahkan bacaan-bacaannya itu, ya. Ini yang terlarang dalam syariat. Itu perkara menyelisih sunnah dan ini perkara yang tidak dibenarkan dalam syariat. Ya. Namun kalau sebatas poin pertama, ya, poin pertama, walaupun Bapak nggak bilang tolong doakan istri saya, ya, dengan kita sedekah itu sudah bagian dari usaha kita agar istri itu sembuh. Karena hadisnya menyebutkan dawau mardakum bis sadaqah. Obatilah orang-orang yang sakit di antara kalian, keluarga-keluarga kalian, dengan kalian bersedekah. Selama tidak ada kirim-kirim, beda kirim doa ya. Udah kirim doa nggak boleh ya. Kirim doa, kirim Al-Fatihah, kirim kulhu, ya. Ini bahkan sekarang tuh ada tambahan apa-apa saja dibaca kulhu. Orang yang meninggal dibacakan kulhu. Orang yang berangkat haji juga dibacakan kulhu sekarang, Pak. Dia berangkat haji berapa hari di Mekah sekarang? 40 hari ya? Atau katakanlah 20-an hari. Itu di kampung saudaranya itu membacakan kulhu. Kadang tiap malam, kadang tiap malam Jumat. Baru dia bilang, oh ya terasa di Mekah dingin katanya. Padahal karena pakai AC dia di Mekah kan. Bukan karena kulhunya itu. Nah, kirim doa yang seperti ini tidak ada tuntunannya. Atau kadang jenazah ketika mau dikuburkan dibacakan kulhu juga. Setelah diazankan, Al-Fatihah. Melangkah 3 langkah, baca Qul huwallahu ahad, 3 langkah lagi Qul a'udzu birabbil falaq, 3 langkah Qul. Ini perkara-perkara yang bid'ah, yang menyelisihi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau yang pertama tadi, ya, misalnya pekan depan ada yang sedekah. Sedekah apa misalnya? Sedekah ya nasi 1 bungkus, 2 bungkus, lalu dia berharap, hendak pun dia bilang kepada peserta kajian ini, dia cuma dalam hatinya, ya Allah semoga engkau sembuhkan anak saya dengan sedekah ini. Itu boleh, tidak apa-apa. Atau Bapak sampaikan, ini saya sedekah sedikit, saya berharap agar teman-teman mendoakan kesembuhan untuk anak saya. Fadhal, tidak apa-apa. Silahkan, makanya harus ada perinciannya. Begitu ya. Wallahu a'lam bissawab. Ada yang lain? Fadhal, Pak. Gimana model percaya dirinya? Misalnya kita melakukan suatu pekerjaan ya kan. Yakin kali kalau dia bisa gitu. Yakin kalau dia bisa. Tetap harus tawakal kepada Allah. Ucapan usaha tidak mengkhianati hasil ini tidak sepenuhnya benar. Karena pada akhirnya semua kembali kepada kehendak Allah. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin." Dan tidaklah kalian berkehendak kecuali kehendak kalian itu berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita percaya diri, boleh. Insya Allah saya mampu menjawab ujian-ujian ini. Tapi harus kita sandarkan kemampuan kita ini pada kekuasaan Allah. Nggak boleh seorang, ini saya sanggup melewati ini karena keilmuan saya. Nggak boleh. Berarti dia takabur kalau seperti itu. Dia sombong.
Innama utituhu ala ilmin indi, kata Qarun. Saya mendapati harta ini karena kecerdasan saya. Tak boleh seorang mengatakan begitu, ya. Dia harus sandarkan semuanya pada qadarullah. Tapi kalau Bapak puji teman, qadarullah, dia mampu, ada ucapan qadarullahnya gitu ya. Satu sisi itu atas takdir Allah, di sisi lain karena memang itu jurusan dia. Jadi dia mampu melaksanakannya. Tidak masalah kalau begitu. Oh, dia memang spesialisasinya adalah dokter mata. Dia sanggup melakukan operasi itu. Atas izin Allah kita bilang. Qadarullah kita bilang. Tidak apa-apa. Jadi jangan kesampingkan takdir Allah. Karena tidak semua usaha harus sesuai dengan hasilnya. Salah satu contoh lah, orang yang diterima di Universitas Islam Madinah tidak selalu karena kepintarannya saja. Tidak juga selalu karena hafalannya 30 juz. Ada yang dipilih gara-gara kategori dia dari daerah minoritas. Dari Papua misalnya kan, minoritas Islam. Atau ada teman kita yang diterima gara-gara dia mu'allaf, dia seorang mantan beragama Buddha, dia Syi'i, dia diterima. Alhamdulillah. Jadi semua atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak semata-mata karena kecerdasan dan keahlian kita, tidak. Coba antum lihat yang diterima kuliah. Banyak kok yang lebih cerdas dari mereka. Tapi belum tentu beruntung. Itu ya. Jadi jangan sering-sering bilang usaha tidak mengkhianati hasil. Nanti kita jadi suudzon kepada Allah. Tapi apa yang Allah tetapkan, itulah yang terbaik. Nah, ada yang lain? Ya. Hukumnya melaksanakan kematian dengan melakukan sedekah-sedekah kepada kaum muslimin yang ada di sekitar orang yang meninggal. 1 hari, 3 hari begitu ya? Ya, setahun sekali misalnya. Setahun sekali kita sedekah. Ya. Sebatas sedekah. Ya. Sebatas sedekah. Misalnya Bapak pulang dari Saudi lagi liburan, undang tetangga sedekah makan-makan ya Pak ya. Misalnya begitu ya, makan-makan. Tapi nggak ada kirim-kirim doa ini ya. Nggak ada kirim doa, cuman sekedar kita sedekah. Tidak apa-apa. Boleh. Iya, tapi kita berharap sedekah itu sampai kepada orang tua kita yang sudah meninggal. Maka ini boleh-boleh saja. Karena sepakat mayoritas ulama mazhab Hambali, Hanafi dan Maliki mengatakan sedekah anak sampai kepada orang tuanya. Cuma dengan syarat tadi, tidak usah kirim-kirim doa. Jangan baca-baca kulhu, baca Fatihah, tidak perlu. Kita undang tetangga, kita sedekah, dalam hati kita niat supaya pahalanya sampai sama orang tua kita. Boleh saja kalau begitu. Jangan dalam rangka mau dekat puasa. Apa itu artinya? Apa? Hah? Unggahan. Dalam rangka itu jangan. Jangan juga dalam rangka karena bulan Rajab. Jangan juga dalam rangka 1000 hari orang tua meninggal, 100 hari orang tua. Jangan begitu. Pokoknya kita sedekah umum. Ya, niatnya supaya sampai pahalanya sama orang tua kita yang sudah meninggal. Boleh. Dan nggak mesti di kampung. Bapak pekan depan sedekah di sini sampai pahalanya insya Allah. Nah, itu kan. Atau bulan depan sedekah di sini sampai pahalanya insya Allah. Jadi anak lebih condong kepada pendapat itu. Kalau pahala sedekah sampai kepada orang yang sudah meninggal. Tapi kalau pahala bacaan Quran, ini khilaf. Pendapat yang paling kuat dikatakan sama Imam Asy-Syafi'i itu nggak sampai. Nah, ini kadang kan ada yang meninggal nih, baru dibagilah. Oh bapak ini juz 1, juz 2, juz 3 sampai 30 orang 30 juz. Selesai itu mereka buatlah acara untuk khataman. Maka ini tidak ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan pendapat yang paling kuat menyebutkan ini tidak sampai pahalanya kepada si mayit. Wallahu a'lam bissawab. Naktabi bihada. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.